Selamat pagi adik-adik kakak. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, Yesusku luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kakak senang banget. Hari ini ada sukacita yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, kakak mau kita siapkan kembali Alkitab kita. Dan satu lagi, persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Jangan lupa. Adik-adik yang kakak kasihi, pastilah sudah hampir 1 bulan liburan. Ada banyak cerita, ada banyak kegembiraan. Tapi karena masih ada corona, kita masih ibadah online dan mungkin tidak banyak pergi kemana-mana. Nah, saat ini kita akan bertamasya bersama-sama Tuhan Yesus melalui pujian. Kita mendaki gunung, kita akan turun ke lembah, kita akan melintasi padang rumput. Nah, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari kertas lagu nomor 1, Ku daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Kembali bersama-sama mendaki gunung yang tinggi. Ayo semangat ya dek, bangkit berdiri yang belum bangkit. Kita mendaki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya kita kakak rindu, adik-adik yang kakak kasihi, semua dalam sikap berdoa. Setelah mendaki gunung, saat ini kita berdoa di hadapan Tuhan. Tapi sebelum berdoa, mari kita nyatakan pujian kita di hadapan Tuhan. Bahwa Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, begitu baik bagi kita. Kita mencintai Yesus, kita sangat mengasihi Yesus. Mari dengan sikap berdoa kita memuji Tuhan dari lagu Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik.
berdoa. Bapa yang baik, seperti pujian yang kami nyanyikan di hadapan Tuhan, sungguh kami memuji kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari Minggu yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan tetap berikan bagi kami. Engkau menjagai kami dari bangun tidur sampai ketika kami akan memulai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami memuji Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang begitu baik bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Karena itu kami rindu Engkau menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, menguasai tempat kami dimanapun berada. Supaya kami sungguh-sungguh boleh datang di hadapan Tuhan. Dan konsentrasi kami penuh di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau senang dengan pujian kami. Biarlah Engkau senang dengan penyembahan kami. Bahkan Engkau senang dengan ucapan syukur kami. Kami menyerahkannya semua kepada Tuhan. Dan ketika pun kami nanti akan mendengarkan firman Tuhan, mari Engkau menguasai kami semua. Menguasai adik-adik kami. Supaya firman Tuhan boleh tertanam di hati kami dan akhirnya kami mengerti dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mempersilahkan Tuhan ambil bagian dalam ibadah ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah doa kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur di hadapan Tuhan yang begitu baik bagi kami hari lepas hari. Amin. Nah, kita ternyata boleh melihat kembali adik-adik ada yang berulang tahun pada minggu ini. Kakak lihat. Ada Christian, Isiro, Josafat, Saragi. Dia berulang tahun tanggal 15 Juli. Selamat ulang tahun ya Dek. Panjang umur, hidup berkelimpahan, dan Tuhan memberkati studimu, memberkati masa depanmu. Biarlah Tuhan yang merendam masa depanmu. Masa depan yang penuh harapan ada menjadi bagian Kristen. Amin. Coba lihat Alkitabnya Dek. Kita akan menghafal ayat hafalan kita. Buka Alkitabnya. Kita akan sampai pada ayat hafalan. Diambil dari Yohanes, coba lihat. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Oke, sudah dapat? Kakak ulangi sekali lagi. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Kita baca dulu ya Dek bersama-sama. Sudah dapat Dek? Iya. Yohanes adalah kitab perjanjian baru. Ya. Yohanes 15 ayat 12 demikian firman Tuhan. Kita baca dulu bersama-sama. Nanti akan kita hafal dengan peragaan supaya adik-adik cepat mengingatnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, udah bisa ya, ditutup dulu Alkitabnya. Tutup Alkitabnya, kita mengingat firman Tuhan yang tadi. Diambil dari Yohanes, ya Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Apa Dek isinya tadi? Ya, sama-sama ya, ikuti Kakak ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ya. Inilah perintahku, berarti itu firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Inilah perintahku, ya kan?
supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Udah dapat? Sekali lagi. Yuk. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku supaya kamu udah saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sip. Anak sekolah minggu hebat ya. Semua sudah dapat ya Dek, diingat, disimpan dalam hati supaya tambah perbendaharaan kita tentang firman Tuhan. Nah, kita saat ini akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak melihat berapa nilai persembahan yang kau berikan. Tetapi Tuhan Yesus melihat bagaimana hatimu memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahannya, mentransfernya ke OPPO atau rekening yang akan ditampilkan di layar masing-masing. Boleh memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya itu ya, berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Ingat, bila topan keras melanda hidupmu, ingatlah berkat Tuhan berkelimpahan dalam hidupmu. Nah, kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Bila topan keras melanda hidupmu. Berkat kesehatan, pemeliharaan Tuhan, bahkan berkat-berkat yang berkelimpahan menjadi milik kita ketika kita menyandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu, sekarang kita akan mendengar cerita. Cerita tentang siapa? Pastinya cerita Tuhan, tentang Tuhan Yesus yang terdapat dalam Alkitab. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Rosenta. Sebelumnya kita akan menyanyi, memuji Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan ajaib. Dan biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hati kita sampai selama-lamanya. Kita memuji Tuhan dari lagu Ku Ingin Dengar Cerita.
cerita. Mari kita siapkan hati kita mendengar cerita ajaib tentang Tuhan Yesus. Bagaimana perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Kita nyanyikan lagu ini, ku ingin dengar cerita. Adik-adik menyiapkan hati dan pikiran supaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Jangan lagi ada yang main-main ya. Serius semuanya mau dengar firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, semuanya anak-anak hebat. Oke, kita berdoa. Sudah lipat tangan semua itu? Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu baik kepada kami. Kami bersyukur karena kami masih bisa melakukan ibadah kami. Kami bersyukur walaupun suasana masih pandemik, tapi kami masih terus tetap beribadah walaupun masih dari rumah masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di rumah adik-adik sekolah minggu. Oleh sebab itu kami tetap bersukacita. Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga yang menolong kami, menolong adik-adik untuk boleh setia mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, senang bertemu kembali dengan adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini firman Tuhan bagi kita diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Tadi kan Kak Rismawati sudah suruh siapin, apa tadi? Siapin Alkitab. Oke, sekarang semua Alkitabnya diambil, dibuka. Ibrani itu di mana? Perjanjian Lama atau baru? Baru pastinya Kak. Oke, kita buka ya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kakak juga buka di sini, adik-adik juga buka di rumah masing-masing. Kita baca sama-sama ya. Yang kuat suaranya ya adik-adik, yang kuat. Penuh semangat. Kita mau baca firman Tuhan Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita baca sekali lagi dek, kan cuma 2 ayat ya. Kita baca lagi ya sama-sama ya. Kelas kecil kan udah bisa baca juga itu. Yang kelas balita didengar ya. Oke, kita ulangi. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Hari ini tema kita apa adik-adik?
Apa ya tema kita hari ini kira-kira ya? Dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 ini. Wah, bertolong-tolongan. Temanya bagus ya. Siapa suka ditolong? Pasti semua suka ditolong. Siapa suka menolong? Ada nggak yang suka menolong ya? Wah, anak sekolah minggu pasti suka juga menolong. Jadi tema kita hari ini bertolong-tolongan. Kenapa ya Kak harus bertolong-tolongan? Kenapa ya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kenapa kita harus bertolong-tolongan? Orang bisa menolong kenapa? Pasti karena ada kasih di hatinya. Iya kan? Ada apa? Ada kasih di hatinya. Jadi kenapa ya kita harus bertolong-tolongan? Coba tadi ayat hafalan kita dari mana? Siapa yang ingat ayat hafalan kita? Iya, ayat hafalan kita kan dari Yohanes 15 ayat 12. Kita mengasihi karena apa? Karena Allah sudah mengasihi kita. Jadi kenapa harus menolong? Karena Allah sudah menolong kita lebih dulu. Allah sudah mengasihi kita lebih dahulu. Jadi kita mau ikut siapa? Mau ikut teladan Tuhan Yesus. Jadi itu ya adik-adik, kenapa harus kita menolong? Karena Tuhan Yesus sudah menolong kita yang berdosa ini duluan. Kalau enggak, adik-adik, kakak, semuanya masuk neraka, sudah berdosa. Tapi karena Tuhan kita penuh kasih. Ada gambar love di depan ya. Karena Tuhan kita penuh kasih, Dia menolong kita supaya kita tidak masuk ke neraka, tetapi supaya kita masuk ke surga. Luar biasa Allah kita ya. Jadi kenapa kita harus menolong? Karena Allah sudah lebih dulu menolong kita. Orang yang bisa menolong adalah orang yang sudah ada di dalam hatinya buah-buah roh, ada kasih. Kalau dia mengasihi orang lain, pasti dia mau menolong orang lain. Kalau dia mengasihi orang lain, pasti menasehati kalau kawannya salah. Iya kan? Kalau kawannya salah, dinasehati enggak ya? Dinasehati kalau dia sudah punya kasih di hatinya. Terus kalau ada yang kesusahan, ditolong enggak ya kira-kira ya? Ditolong. Kenapa? Karena adik-adik kan di hatinya sudah ada Roh Kudus, sudah ada hati yang mau mengasihi. Tapi kan Kak, gimana ya cara mengasihi? Aku kan masih umur 2 tahun, masih kecil. Aku mana bisa cuci piring? Ya, kelas balita mungkin ngomong yang seperti itu. Gimana ya Kak, aku kan belum bisa bantu nyetrika. Kalau kelas balita gimana caranya bertolong-tolongan? Nanti kita lihat. Ketika adik kecil yang umur 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun udah bisa makan sendiri. Itu juga sudah menolong mama loh. Jadi mama udah bisa ngerjain pekerjaan yang lain. Jadi mama sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Hebat anak balita kalau sudah bisa makan sendiri. Itu artinya juga sudah menolong. Enggak harus angkat-angkat berat, enggak. Terus di sampingnya itu gambar apa? Gambar merapikan mainan. Jadi adik-adik kelas balita kalau sudah bermain, masukkan ke tempatnya kembali. Itu juga sudah menolong. Ya. Iya, jadi semua menolong sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau adik-adik sayang sama mama, kalau adik-adik sayang sama kakak, kalau adik-adik sayang sama yang jaga, ayo mulai sekarang bersihkan mainan sendiri-sendiri. Mulai mau makan sendiri, jangan susah dikasih makan. Oke, gampang kan? Gampang, bisa adik balita juga bisa menolong. Oke, kalau udah kelas kecil, udah agak-agak lebih ke atas lagi. Kalau makan sendiri, iya itu pasti gimpil kecil. Sudah dikerjakan kan adik-adik? Kalau tadi bersihkan, merapikan habis bermain biasa. Terus udah bisa nambah-nambah lagi ya. Udah mulai lipat-lipat kain. Siapa yang kelas kecil sudah lipat kain? Jendin udah lipat kain belum ya? Udah bisa belum ya? Udah pasti Jendin udah bisa lipat kain, udah mulai bisa bantu mama, iya. Terus udah mulai kelas kecil, siapa lagi nih? Udah mulai sapu-sapu rumah. Aduh, Anabel, Isabel udah pernah gak sapu rumah ya?
Wah, pasti sudah. Dengan begitu sudah saling tolong menolong, saling bekerja sama. Hebat semua anak-anak sekolah minggu. Jadi tolong menolong apalagi ya contohnya ya? Ini lagi. Kelas kecil juga harus bisa makan sendiri. Masih ada loh kelas kecil yang disuapin. Ayo ngaku. Siapa yang masih disuapin kelas kecil? Sambil main game pula itu disuapin mamanya. Kakak banyak lihat anak-anak yang masih melakukan itu. Tapi setelah dengar firman Tuhan ini harus mau saling bekerja sama, mau saling tolong menolong, mau memperhatikan mama juga yang sudah capek. Ayo jangan lagi disuapin kalau udah kelas kecil ya, makan sendiri ya. Iya kan anak pintar. Terus apa lagi yang di sampingnya? Wah, mau menceleng untuk membantu orang lain, untuk memperhatikan orang lain. Wah, masih ingat kan program kita dari Resort Palonia? Iya, mau mengumpulkan duit persembahan di celeng. Nanti kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Itu juga contoh tolong menolong. Kakak mau nanya, sudah pada nyeleng semua belum? Hah? Lupa? Ada yang lupa? Ada yang lupa nggak ya? Oh, anak-anak sekolah minggu jangan lupa dong. Kalau ada disuruh sekolah minggunya dibuat. Karena apa? Karena itu bukti bahwa kita mau memperhatikan yang lain. Bukti kita mau menolong yang lain. Oke adik-adik kelas kecil. Oke, kalau dia sudah kelas besar, kelas kecil juga tidak bisa mendoakan. Sekarang kan kita nggak bisa langsung bertemu sama teman ya. Agak susah dengan situasi pandemi ini, tapi bukan berarti kita tidak bisa memperhatikan teman kita yang lain. Kalau dulu setiap hari Minggu kita bisa ketemu sama teman sekolah minggu, setiap hari ketemu sama kawan sekolah. Hari ini kita walaupun tidak bisa bertemu dengan yang lain, tapi biarlah kita terus berdoa untuk kita sendiri, juga berdoa kepada teman-teman kita. Kalau ada yang sakit, ada loh teman kita yang sakit. Ada teman-teman sekolah minggu yang sakit. Teruslah kita berdoa untuk teman-teman kita ya. Itu juga wujud perhatian. Oke, adik-adik sekolah minggu sudah bisa juga tetap berdoa sebagai wujud perhatian buat adik-adik yang lain. Terus boleh juga telepon. Halo, apa kabarnya Jendin? Apa kabarnya Selin? Apa kabarnya Baby? Apa kabarnya? Siapa lagi ya ini yang belum disapa kakak ini? Cepalin. Apa kabarnya? Kelas balita siapa ini ya? Yang suka dia nyanyi lompat-lompat ini ya? Lompat sana lompat sini sampai keringatan nanti ya. Halo, selamat pagi Jore. Wah, kakak juga mau menyapa lagi. Ada yang baru ulang tahun minggu lalu. Selamat pagi Tobias. Wah, boleh saling memperhatikan lewat telepon, lewat handphone. Walaupun gak bertemu langsung. Tuhan kita baik, selalu banyak cara kita memperhatikan yang lain. Walaupun masih dalam situasi saat ini, apalagi ya. Wah, itu ada kakaknya ngajari adiknya belajar. Kalau adik kecil kan membaca belum bisa. Jadi kalau ada kakaknya yang udah bisa tahu membaca, bisa juga menolong adiknya. Itu namanya tolong menolong. Ada dia yang bisa, ada yang lain tidak bisa, bisa dibantu. Sudah pada nolong adiknya membaca nggak ini ya? Aurel gimana? Aurel udah ngajarin adik Gisel membaca? Adik Gisel udah bisa baca? Udah mereka kompak sekali, anak Tuhan luar biasa ya. Kelas besar ya, udah bisa kelas besar mengajari adiknya membaca. Pastilah adik-adik sekolah minggu semuanya luar biasa. Pasti di rumah selalu saling tolong menolong. Iya kalau udah kelas besar, ini kalau lagi keluar ya. Iya lagi pandemi, kalau ada orang nyebrang udah opung-opung, udah tua, dia gak bisa lagi lihat jalan lihat itu. Jalan pun sudah bungkuk-bungkuk. Kalau kita melihat seperti ini, dibantu menyeberangkan seperti di sana. Wah, luar biasa. Kalau kita saling menolong ya. Wah, ini dia saling tolong menolong di rumah, kerjasama yang luar biasa. Kita lihat ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Semuanya kerja. Semuanya bersama-sama. Enggak ada yang diam-diam. Nggak ada yang mamanya udah sibuk masak, dia masih main apa nih? Main apa nih yang biasa kayak gini?
masih asik. Udah papanya sibuk cuci mobil, dia masih main gini lagi. Ada nggak kira-kira yang kayak gitu ya? Ada nggak ya? Ayo jawab di hati masing-masing. Ya, ada. Mamanya udah siap nyetrika, mamanya udah siap apa? Dipanggil suruh bantu. Iya mah, sebentar lagi, tanggung ini. Ada nggak kayak gitu ya anak sekolah minggu? Jawab di hati masing-masing. Ya, iya. Tapi lihat di foto, di gambar ini ya, semuanya tolong menolong, semuanya bekerja sama, semua saling memperhatikan mana yang harus dikerjakan sesuai bagian masing-masing. Wih, enak lihatnya, Dek. Coba bayangin kalau di rumah semua kerjasama seperti ini. Kira-kira mamanya merepet nggak ya? Kalau semua bekerja sesuai bagiannya masing-masing. Adik yang kelas balita, rapiin mainannya. Adik yang kelas kecil, bantu lipat kain. Oke. Adik yang kelas besar, bantu lap kaca. Kira-kira papanya marah-marah nggak ya? Kira-kira mamanya marah-marah nggak ya? Pasti tidak. Pasti semuanya penuh senyum, bahagia. Luar biasa ya ternyata kalau kita saling tolong menolong. Apa gunanya tolong menolong? Tadi kalau lihat contoh-contohnya ya. Kenapa kita harus menolong? Karena Tuhan sudah lebih dulu menolong kita. Contoh-contoh menolong tadi sudah ada, semua bisa menolong. Mulai kelas kecil, kelas balita, kelas besar, semua sampai yang tua semua bisa tolong menolong. Terus apa sih gunanya? Apa manfaatnya tolong menolong ini? Wah, kita lihat gambarnya. Ada orang yang duduk aja kan di atas, terus 2 orang narik-narik. Kira-kira cepat nggak selesai kalau kayak gitu? Pastilah berat, yang di depannya bawanya berat. Wah, berat sekali. Mau bergerak mereka berat sekali. Ya, kenapa? Karena ada satu yang tenang-tenang. Jadi beban. Jadi lama selesainya kerjanya. Jadi lama sekali. Tetapi kalau semua kerja, sama-sama kerja, jadi ringan kan? Ringan. Kalau udah ringan, cepat nggak selesai kerjanya? Ayo. Cepat, kalau ada semua mengerjakan bagian masing-masing, bangun tidur, langsung masing-masing merapikan tempat tidur, langsung masing-masing melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya, pasti semua cepat selesai. Ya kan adik-adik? Ya, jadi mari kita saling tolong menolong di dalam keluarga, sesama teman, mari kita saling memperhatikan supaya apa? Supaya semua bahagia, pekerjaan bisa cepat selesai. Ya, kalau dibantu, saling membantu, pasti gunanya lagi apa? Jadi semuanya bersemangat. Wah, udah siap kerja. Mamanya pun nggak harus sampai malam-malam kerja sana sini, nggak berhenti. Mamanya pun bisa. Kalau semua membantu, wah malam-malam udah bisa semua santai, bersemangat, bahagia. Lihat, opung pun sukacita, tua pun sukacita, mama papa sukacita, anak-anak semua sukacita. Aduh, enak sekali adik-adik kalau saling tolong menolong, luar biasa ya. Iya, semua pekerjaan bisa cepat selesai. Kalau udah semua cepat selesai, semua boleh bahagia, lebih bersama lagi. Indah nggak hidup ini? Indah. Ada orang yang nggak mampu sudah dibantu. Wah, luar biasa. Jadi anak-anak sekolah minggu harus berjanji mau saling tolong menolong. Ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu menolong kita semua. Menolong kakak, menolong adik-adik di rumah. Jadi pekerjaan seberat apapun itu, kalau dikerjakan secara bersama-sama, pasti jadi cepat selesai. Pasti jadi cepat ringan. Oke, jadi ringan, dia gak susah ngerjakannya. Ya kan? Pasti adik-adik udah tahu itu. Jadi mau janji adik-adik, kita harus di rumah saling tolong menolong. Boleh menolong mama lewat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tadi kan kakak sudah kasih contoh-contohnya ya. Mari kita kerjakan apa yang sudah menjadi tugas kita di rumah masing-masing. Mari kita memperhatikan teman kita yang lagi kesusahan. Karena setiap kesusahan dia butuh bantuan, perhatian dari kita. Janji. Terus kakak ada yel-yel loh. Yel-yel ya sama kita ya. Jadi nanti yel-yelnya kayak gini.
Tuhan Yesus, tepuk tangan 3 kali. Plok 3 kali, suka menolong, plok plok plok, tepuk tangan. Terus aku juga, plok plok plok, suka menolong, plok plok plok. Jadi gini ya, kakak pegang mic, kakak turunkan dulu ya. Nanti Tuhan Yesus, tepuk tangannya gitu maksudnya plok plok itu. Nah, plok plok itu maksudnya 3 kali tepuk tangannya. Oke, pas suka menolong, tepuk tangan lagi 3 kali. Terus aku juga tepuk tangan 3 kali lagi. Terus suka menolong. Baru terakhirnya bilang hip hip hore. Bisa? Kita buat yel-yelnya bahwa adik-adik semua mau berjanji suka menolong. Oke, sama-sama ya kita buat yel-yel kita hari ini. Tuhan Yesus suka menolong. Aku juga suka menolong. Hip hip hore. Bisa adik-adik? Iya, kakak susah di sini tepuk tangannya ya. Karena pakai mic ya. Jadi kakak tepuk di tangan sini. Tapi kalau adik-adik di rumah tepuk tangannya. Oke, kita buat sekali lagi. Kita semua mau berjanji jadi anak-anak yang manis. Kalau minggu lalu kita berjanji jadi anak yang sopan santun. Hari ini kita berjanji menjadi anak yang suka menolong. Oke, 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus suka menolong. Aku juga suka menolong. Hip hip hore. Oke, sekian firman Tuhan bagi kita hari ini. Biarlah kiranya adik-adik di rumah mau terus saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Supaya semuanya menjadi hidup lebih bahagia. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menolong kami, menolong adik-adik sekolah minggu supaya punya kasih yang luar biasa sehingga mau menolong, mau memperhatikan sesama ya Tuhan. Baik itu di dalam keluarga. Kami tahu ya Tuhan ketika kami mau saling memperhatikan, saling menasehati, saling menolong, pastilah suasana menjadi indah, suasana menjadi sukacita. Biarlah kiranya Roh Kudus yang terus menolong kami semua, menolong adik-adik, menolong semua keluarga untuk boleh hidup saling memperhatikan. Karena Tuhan menginginkan kami bersinar. Tuhan menginginkan kami menjadi orang-orang yang terus saling memperhatikan, terus menjadi terang dimanapun kami berada. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Biarlah firman itu bisa kita ingat di dalam hati kita dan terpelihara di dalam hati kita. Sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang saling menolong satu dengan yang lainnya. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Kita nyatakan janji kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita harus saling menolong satu dengan yang lainnya. Kita harus saling bersinar di hadapan Tuhan. Supaya kita mengenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita memuji Tuhan dari lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan
sopan selalu ketika aku bermain. Mari kita nyatakan bahwa kita harus saling menolong satu dengan yang lainnya, supaya hidup kita bersinar di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini dari ayat 2-nya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar. Sekali lagi, bersinar, bersinar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar. Kita nyanyikan lagu ini dari ayat 2-nya sekali lagi. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Itu menjadi komitmen kita, janji kita di hadapan Tuhan. Ayat yang kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik adik-adik, ibadah kita akan berakhir. Kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami memuji Engkau, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan sehingga ibadah kami boleh berjalan dari awal hingga akhir. Kami memuji Engkau untuk semua kebaikan-Mu. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan untuk adik sekolah minggu yang berulang tahun di dalam 1 minggu ini, untuk Christian Ichiro Yosapat Saragi. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati dia, Engkau yang memberkati pertumbuhannya ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa buat teman-teman yang lain sekolah minggu. Mungkin tidak kami ucapkan di sini, tapi yang mengikuti ibadah ini, ada yang berulang tahun dalam minggu ini, Engkau juga yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan juga pertumbuhan kepada kami, kepada mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk kepada orang tua yang biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberikan hati yang takut kepada Tuhan, supaya boleh membawa adik-adik kami ini juga untuk boleh mengenal Tuhan, dan mereka mencintai Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami mau serahkan adik-adik kami yang berulang tahun hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan untuk persembahan yang dikumpulkan. Biarlah kiranya hati Tuhan bersuka cita melalui persembahan yang dikumpulkan. Dan biarlah kiranya adik-adik sekolah minggu mulai kecil sudah boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau ya Bapak, biarlah melalui persembahan yang dikumpulkan semakin memperluas kerajaan Tuhan. Bapak yang surga, kami juga masih mau terus berdoa buat adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Kami tahu adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan, ada yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Jopi, kami berdoa buat Dean, kami berdoa buat mama papanya juga ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong mereka, Tuhan yang terus memulihkan mereka, supaya mereka boleh segera sembuh kembali, mereka boleh bermain lagi, mereka boleh belajar lagi dengan baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa juga ya Tuhan, buat keluarga-keluarga yang lain ya Tuhan, yang dalam kondisi sakit ya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang menjamah mereka,
Engkau yang memberkati setiap apapun yang mereka makan, apapun yang mereka minum, untuk menjadi kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Berbelas kasihanlah Engkau ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga mau terus berdoa buat adik-adik sekolah minggu. Sebagian sudah ada yang mulai sekolah. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan hati yang terus semangat bagi mereka untuk ikut proses pembelajaran. Walaupun belajarnya masih dari rumah. Biarlah kiranya ya Tuhan, itu tidak mengurangi adik-adik kami mau terus belajar. Kami percaya adik-adik di rumah akan terus semangat, Tuhan akan terus menolong mereka. Begitu juga kepada kami, orang tuanya, biarlah kami boleh terus memperhatikan anak-anak kami yang belajar online dari rumah dan terus membantu mereka ya Bapak. Karena situasi ini memang situasi yang tidak biasa, tapi kami percaya kami semua akan bisa melaluinya dengan baik. Kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang mungkin masih dalam suasana liburan. Biarlah kiranya mereka juga boleh mengisi liburan mereka dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang berguna. Kami mau ya Bapak, kami rindu adik-adik sekolah minggu semuanya boleh terus mengerjakan pekerjaan dengan baik ya Tuhan. Boleh terus saling memperhatikan, boleh terus saling menolong seperti apa yang kami pelajari hari ini Bapak. Kami mau serahkan semua adik-adik sekolah minggu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bapak di surga, kami juga terus berdoa buat kami semua guru-guru sekolah minggu. Biar Tuhan yang terus menolong kami supaya kami punya semangat yang mau memperlengkapi diri, yang mau terus belajar. Supaya kami boleh semakin bersama-sama di dalam pelayanan ini untuk mengajari adik-adik kami, dan boleh ya Bapak adik-adik kami semakin mengenal Tuhan lagi. Itulah kerinduan kami. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan untuk tim multimedia yang terus setia mendukung kami dalam pelayanan ini. Engkau yang terus memberkati mereka ya Bapak. Engkau yang terus memberikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Itulah doa kami ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga masih terus berdoa ya Bapak. Kami anak-anak sekolah minggu supaya boleh terus melakukan kegiatan yang sudah diprogramkan Resort Polonia dalam menabung ya Tuhan, yang akan nanti disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Biarlah Engkau yang terus memberikan hati kepada kami semua, hati kepada adik kami, hati yang mau saling memperhatikan. Biarlah kiranya Tuhan bukan banyaknya, tapi hati kami yang mau peduli kepada sesama ya Bapak. Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Tuhan. Banyak lagi ya Tuhan, mungkin hal-hal yang tidak bisa kami sebutkan, tapi kami percaya, kami mau serahkan semua itu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Sama-sama kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik semua, kita bersyukur ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Tinggal tugas kita melakukannya tadi firman Tuhannya. Terus ada sedikit pengumuman. Ingat ya Dek, menceleng, menabung, menceleng. Menabung aja lebih enaknya, menabung. Jangan lupa ya, masih ada waktunya 1 minggu lagi. Ya, sampai nanti berakhir tanggal 25 Juli. Terus ya Dek, jangan lupa tetap semangat. Dan kakak juga mengingatkan minggu depan kita tetap ibadah bersama-sama. Tapi spesial loh, ibadahnya nggak padang bulan aja. Nanti kita gabung semua Resort Polonia. Ada siapa aja di sana? Ada GKPS Sola Gracia, ada GKPS
Tanjung Rejo, ada GKPS Hang Tua. Siapa lagi satu lagi ya? Yang Resort Polonia? Iya, GKPS Padang Bulan. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan. Minggu depan kita tetap ibadah gabungan GKPS Sekolah Minggu yang seresort Polonia. Terima kasih juga buat mama papa, semua yang sudah membantu adik-adik yang terus mengikuti ibadah. Jangan bosan-bosan ya, teruslah membawa adik-adik sekolah minggu ibadah setiap hari Minggu. Dan juga untuk abang-abang tim multimedia, terima kasih kalian luar biasa membuat adik-adik bisa ibadah. Akhirnya kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.